sahabat sejak kecil, saling menjaga, saling percaya. Tapi siapa sangka ketika pernikahan menjadi jembatan kebahagiaan sahabatku, justru aku yang tersesat dalam jurang cinta terlarang. Ini adalah kisah nyata tentang cinta yang salah waktu, salah tempat, tapi benar adanya. Apakah semua cinta harus diperjuangkan? Atau justru harus dikubur dalam-dalam demi persahabatan? Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Aktifkan notifikasi untuk kisah nyata mengharukan lainnya. Bagikan video ini jika kamu percaya cinta sejati tak selalu bisa dimiliki. Namaku Rina, 30 tahun. Aku dan Dini sudah bersahabat sejak kami duduk di bangku SMA. Kami tumbuh bersama, saling menjaga rahasia, saling menguatkan. Bahkan saat patah hati pun kami saling berbagi bahu. Dini selalu jadi orang pertama yang aku cari saat dunia seakan runtuh. Lalu datanglah sosok bernama Raka, pria yang awalnya hanya teman kampus kami. Tapi seperti takdir yang dirancang secara diam-diam, Dini yang pendiam dan manis membuat Raka jatuh hati. Aku ikut senang, benar-benar tulus. Mereka menikah saat usia kami 27 tahun. Aku jadi bridesmaid-nya, orang yang membantu Dini memilih gaun, mendampingi di pelaminan, menyemangati ketika Dini menangis di ruang rias. Tak ada yang aneh, hingga 2 tahun setelahnya. Hari itu, Dini meminta bantuanku menjaga anaknya yang sedang sakit, karena ia harus keluar kota mendadak. Aku pun menginap di rumah mereka. Raka terlihat sedikit gugup ketika kami hanya berdua malam itu, tapi semua masih terasa wajar. Hingga malam-malam berikutnya terjadi hal yang tak seharusnya terjadi. Semuanya bermula dari cerita. Kami sama-sama kesepian, sama-sama merasa tidak dimengerti. Dini mulai sibuk bekerja, sementara Raka merasa dijauhkan. Aku yang masih lajang dan kadang merasa sendiri, mulai nyaman berbicara dengan Raka. Percakapan kami dalam, dewasa, dan perlahan menjerumuskan kami dalam keintiman yang tak bisa dijelaskan. Maaf Rin, tapi aku selalu merasa tenang saat bersamamu. Aku juga, tapi ini salah. Kami tahu ini salah, tapi kami tak bisa berhenti. Raka mulai mengirim pesan tengah malam. Aku membalas. Kami bertemu diam-diam. Kadang saat Dini ada di luar kota, Raka berpura-pura mengantar anak sekolah dan mampir ke rumahku. Kami tidak melakukan hal yang vulgar, tapi hati kami telah melewati batas. Suatu hari Dini menangis di pelukanku. Rina, aku takut Raka menjauh. Dia sering muru, sering pergi tanpa pamit. Aku takut ada wanita lain. Hati ini remuk. Aku melihat Dini yang aku cintai seperti saudara sendiri, menangis karena perbuatan yang aku dan Raka lakukan. Itu malam aku putuskan berhenti. Tolong jaga dia Rin, aku cuma punya kamu. Malam itu aku kirim pesan terakhir ke Raka. Kita harus berhenti. Kalau kamu benar mencintaiku, lepaskan aku. Jangan buat luka di tempat yang kita sebut rumah. Raka tak membalas.